Hai teman-teman jiwaku, selamat datang di Madam Mary. Kali ini adalah pilihan kartu atau pilih file atau pilih gambar, sebut saja apapun yang kalian suka. Di sini ada 2 pilihan, silahkan kalian pilih pakai intuisi kalian. Kalau sekiranya sulit, kalian bisa langsung ke timestamps dan pilih langsung apa yang hati kalian mau, seperti itu. Jadi kalau ada pilihan kartu, aku biasanya pakai timestamps gitu. Kadang intuisi memang harus dilatih, tapi intuisi itu sebenarnya simple kok, sederhana. Jadi bisa pakai indera mata kamu, pilih gambar yang atau file yang menarik kamu, atau bisa langsung ke timestamps kemudian pakai intuisi kamu. Bacaan kali ini adalah mengenai full moon. Full moon di Juni ini akan terjadi di tanggal 14 sampai tanggal 28 Juni. Dan full moon ini adalah full moon pink atau disebut juga super moon strawberry. Dan kita ingin lihat apa efek dari full moon pink ini, full moon strawberry ini. Jadi kita akan lihat apa yang terjadi dalam hidupmu, kemudian apa impianmu yang terwujud, atau apa yang perlu kamu fokuskan di full moon kali ini. Full moon efeknya berbeda di masing-masing orang ya gitu. Ada yang merasakan capek, kemudian ngantuk, kemudian merasa sakit kepala, kemudian banyak sekali juga tentang emosi, kadang juga menjadi labil seperti itu. Jadi tiba-tiba nangis tanpa alasan, atau tiba-tiba kalian ingat trauma masa lalu atau kepahitan masa lalu, seperti itu di full moon bisa terjadi. Karena full moon biasanya adalah mengingatkan kita atau mengangkat lagi hal-hal yang perlu kita bereskan, seperti itu. Jadi aku pikir itu cukup ya untuk intro mengenai bacaan ini. Dan untuk selanjutnya, kalau kalian pengen tahu tentang full moon itu seperti apa, kemudian chart natal kalian, birth chart natal kalian, atau full moon itu apa sih sebenarnya, itu banyak banget di Google, kalian bisa cari. Karena full moon dan new moon itu di setiap bulan pasti ada. Dan kita sekarang akan mencoba melihat untuk full moon di bulan Juni yang akan terjadi tanggal 14 dan berlangsung selama 2 minggu sampai tanggal 28 Juni. Oke, kita langsung, kalau kalian sudah pilih file, bisa langsung klik di timestamps. Oke, selamat datang teman-teman kalian yang memilih file 1 atau gambar 1. Kita akan mulai dengan kartu tarot dulu. Wow, the Star, Page of Wands, Wheel of Fortune, Four of Cups. Ya. Yeah. Oke. Jadi di sini the Star di full moon strawberry ini, super moon strawberry ini, banyak dari kalian akan mengalami seperti kenaikan fame gitu, atau seperti star, bintang gitu kan. Jadi contohnya kalau kalian punya sosial media, Instagram, atau kalian YouTuber gitu, kalian akan menerima attention gitu.
atau recognize juga apabila kalian seorang pekerja kantoran seperti itu. Kalian akan mendapatkan seperti attention, recognize dari talenta kalian, kemudian kemampuan kalian. Jadi project yang kalian kerjakan bulan kemarin itu sudah memberikan hasil, kemudian hasilnya bagus gitu, dan kalian mengalami promosi seperti itu, juga bisa dibilang seperti itu. Kemudian kalau kalian yang tadi aku bilang YouTuber, atau kalian punya sosial media, postingan kalian yang sebelumnya tidak terlalu banyak yang like atau tidak terlalu banyak yang menonton, itu sekarang di full moon ini dengan The Star keluar ini ada beberapa postingan yang ditonton banyak orang atau di like banyak orang seperti itu. Kemudian juga beberapa orang menemukan lagi passion atau mimpi seperti itu, cita-cita mereka lagi. Jadi kalian seperti tiba-tiba terbangun gitu. Tiba-tiba kalian, aku pengen ini, aku pengen jadi ini, atau aku pengen mulai belajar ini, seperti itu. Kemudian Page of Wands, beberapa orang yang tadi aku bilang dia mulai menemukan lagi passionnya atau impiannya, dia jadi penasaran gitu. Kayak gini contohnya, ini tuh Page of Wands tuh dia penasaran dengan segala hal gitu. Jadi contohnya kalau kalian YouTuber seperti itu, kalian penasaran gimana sih caranya buat konten ini, atau bagaimana sih caranya supaya videoku kualitasnya bagus, atau mungkin filternya pakai apa sih, seperti itu contohnya. Atau kalau kalian pekerja kantoran yang bekerja dengan aku susah ngomong ya. Sorry, full moon, kemudian ini juga Saturn retrograde ya kalau nggak salah. Ya, kembali lagi. Jadi kalian mulai pengen tahu, mulai pengen belajar sesuatu. Jadi kalian penasaran aja, ini caranya gimana sih? Ini caranya gimana gitu. Kemudian kalian cari sumber di Google, atau kalian les seperti itu, kursus seperti itu. Jadi dia menemukan lagi keasikan, jadi nggak monoton lagi hidupnya. Jadi mereka menemukan hal yang menyenangkan atau hobi baru seperti itu. Kemudian Wheel of Fortune, ya untuk beberapa orang yang berapa lama kemarin merasakan bahwa hidupnya gini-gini aja, hidupnya ya tadi monoton. Kemudian di sini juga beberapa orang merasakan bahwa tidak ada yang berubah dalam hidupnya, seperti itu. Di sini Wheel of Fortune card keluar, dan di sini memberikan tanda bahwa hidupmu mengalami perubahan atau transformasi. Jadi mungkin kalian beberapa di sini merasakan sakit kepala, kemudian migrain, atau berapa juga ada vertigo seperti itu. Jadi kalian merasa badan kalian capek gitu, badan kalian sakit gitu. Tapi kalian nggak tahu gitu kenapa, karena kalian sehat-sehat aja, ke dokter juga nggak ada penyakit apapun gitu kan. Dan kalian merasakan kenapa sih aku kayak gini gitu. Kalian juga hidup sehat seperti itu. Di sini kenapa kalian sakit kepala, kenapa kalian badannya capek gitu, karena kalian mengalami transformasi gitu. Transformasi secara spiritual memang kadang berefek kepada tubuh kita, karena tubuh kita bekerja gitu. Jadi
sakit kepala itu adalah efek dari download gitu, dari universe gitu, dari informasi yang disampaikan universe. Dan kemudian energi yang dulu, yang lama gitu, yang sudah tidak resonate atau sudah tidak serve untuk kehidupan kalian selanjutnya atau masa depan kalian, seperti itu akan diganti. Makanya pada transformasi ini kalian perlu untuk banyak istirahat, untuk makan sehat, kemudian untuk olahraga, seperti itu. Kemudian aku merasakan tenggorokanku gatal ya. Jadi beberapa orang juga diminta untuk mulai berhenti. Sebenarnya nggak bisa berhenti juga sih, tapi untuk mengurangi minuman manis atau minuman bersoda, minuman alkohol, kemudian juga rokok. Kemudian tenggorokan juga bisa berpengaruh dengan komunikasi kalian juga. Jadi mungkin ada beberapa orang yang people pleaser gitu ya, benar gak sih, pleasure people seperti itu. Jadi kalian iya aja sama orang, diajak main sama orang, diajak nonton sama teman, mau aja, padahal kalian capek, padahal kalian pengen istirahat, seperti itu. Cuma kalian nggak enakan orangnya, seperti itu. Jadi mulai sekarang kalau kalian merasa capek, kalau kalian butuh istirahat, ya udah bilang aja next time, atau nggak deh gitu, aku pengen istirahat, seperti itu. Jadi gunakan atau dengarkan intuisi kalian, dengarkan kata hati kalian, dengarkan badan kalian. Kalau badan kalian capek ya tidur gitu. Kalau badan kalian sakit ya olahraga atau minum vitamin lebih rajin, seperti itu, dan makan makanan yang lebih sehat juga, seperti itu. Kemudian Wheel of Fortune ini juga aku lihat beberapa orang di sini yang tadinya tidak melihat jalan keluar atas masalahnya atau problem dalam hidupnya. Dia mulai lihat cahaya di ujung tunnel gitu. Jadi di full moon ini kalian bisa mulai menyusun rencana lagi, seperti itu. Dan beberapa orang juga di sini aku lihat mulai bisa memahami atau mengerti pattern atau pola hidupnya, seperti itu. Kemudian mereka juga bisa bisa mulai mendengarkan tuntunan gitu, guide dari malaikat atau dari spirit guide atau dari Tuhan, sebut saja yang kalian imani atau kalian percayai. Tapi kemudian kalian juga harus hati-hati dalam transformasi ini gitu, berusaha untuk selalu berpikiran positif gitu. Kalaupun tubuh kalian mengatakan, atau pikiran kalian mengatakan, kenapa sih badanku kayak gini, apa aku sakit ya, apa aku punya penyakit ini atau itu. Tapi di sini sekali lagi aku bukan dokter ya. Kalau kalian tidak yakin, pergi ke dokter untuk cek. Tapi setiap manusia punya kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri gitu. Dan penyakit dalam tubuh itu semuanya berasal dari jiwa kita, berasal dari mental kita gitu, berasal juga dari pikiran kita. Kalau kamu bisa mengelola cara berpikir kamu, mengelola apa yang perlu kamu pikirkan dan tidak, kemudian menyembuhkan dirimu dari luka batin, dari trauma, dari kepahitan segala macam itu, tubuh kalian juga pasti akan sehat gitu. Dan kalau kalian merasakan sakit di tubuh kalian selama ini, sekali lagi aku bukan dokter di sini, jadi kalian harus dengarkan lagi intuisi kalian, karena tubuh kita itu seperti sinyal untuk kita, sinyal yang bisa kita mudah kita dengar, mudah kita lihat gitu ya. Jadi tubuh itu adalah sinyal dari hati kita yang
kadang kita nggak bisa dengar gitu. Jadi kalau kamu merasakan sakit gitu, duduk sejenak gitu, duduk kemudian ngobrol sama dirimu sendiri gitu, karena kamu tahu dan kamu yang paling tahu tentang tubuhmu gitu. Kemudian Four of Cups, di sini aku lihat untuk emosi ya, beberapa orang memang ya, di sini kalian diminta untuk coba deh coba lihat gambar yang lebih besar gitu. Maksudnya adalah jangan terus melulu melihat ke ke masa lalu atau ke masa depan seperti itu. Di sini maksudnya adalah bukan kamu nggak melihat masa depan, bukan seperti itu, tapi coba mulai menghargai atau mulai menikmati masa sekarang, waktu sekarang, presence gitu. Jadi kadang kita melewatkan momen-momen atau event-event yang sebenarnya itu sign gitu, itu tanda dari universe gitu. Ini loh cup buat kamu, ini cup baru gitu. Tapi karena kita terlalu lama atau terlalu fokus kepada masa lalu atau kepada masa depan gitu, jadi kita terus merenung seperti ini. Kita kalau mikirin masa depan kadang kan khawatir gitu ya, resah gitu. Kalau kita mikirin masa lalu kadang kita berpikir menyesal seperti itu. Jadi coba untuk berada di presence gitu loh, berada di saat ini, berada di detik ini, berada di jam ini, nikmati analisis kehidupan atau waktu ini, detik ini, saat ini. Saat ini aku lagi dengerin tarot gitu. Karena banyak orang yang dengerin tarot gitu, video ini on gitu, tapi kalian pikirannya kemana-mana gitu, atau kalian sibuk mikirin yang lalu atau yang di masa depan seperti itu. Jadi di sini kalau kalian berada di presence, kalian akan melihat banyak tanda-tanda dari universe gitu. Jadi usahakan untuk berada di presence dan kalian akan menemukan sesuatu yang buat kalian, oh ternyata begini, oh aha, kayak gitu loh. Seperti kayak kalian tiba-tiba kayak ting gitu pikirannya, ngerti kan maksudnya? Jadi kayak selama ini tuh kalian cari-cari, ini tuh apa sih maksudnya gitu, ini tuh apa sih Tuhan maksudnya, kenapa sih Tuhan begini gitu, apa maksudnya semua ini, pertanyaan-pertanyaan itu kalian cari terus, tapi kalian carinya ke masa depan atau kalian selalu lihat ke masa lalu gitu. Sedangkan kalau kalian berada di present gitu, di presence gitu, makanya kalian pergi ke suatu tempat gitu, di dalam perjalanan gitu, kalau kalian lagi nyetir atau kalau kalian lagi nyupir seperti itu, tanda dari universe tuh ada di mana-mana gitu, ada di pamflet atau ada di iklan atau ada di jalan, itu semuanya ada di situ gitu. Jadi berusaha untuk berada di presence. Kalau kalian lagi nyetir ya kalian fokus nyetir, kalau kalian lagi makan ya fokus dengan makanan itu gitu. Itu yang diminta universe gitu, karena aku lihat universe memberikan banyak sign atau tanda gitu, atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan hidupmu gitu. Tapi berapa orang di sini terlalu fokus kepada yang belum hadir, masa depan atau masa lalu itu sudah tidak ada gitu. Maksudku masa depan atau masa lalu tuh nggak eksis untuk saat ini. Yang eksis saat ini, yang ada saat inilah presence gitu. Masa lalu tuh sudah yang lalu gitu, dan itu tuh tidak terjadi gitu. Itu tuh saat ini tidak ada gitu. Jadi beberapa orang kenapa masih sakit hati, beberapa orang masih dendam, beberapa orang masih luka batin, sedangkan itu tuh sudah tidak ada gitu.
Jadi kalau kalian ingin bahagia, coba di present, coba di masa saat ini, masa detik ini, nikmati apapun yang terjadi saat ini. Yang terjadi saat ini kamu baik-baik saja. Terjadi saat ini, jam ini, detik ini, kamu mendengarkan video ini, kamu mendengarkan bacaan ini. Jadi fokus kepada masa sekarang saat ini. Seperti itu yang diminta universe. Kemudian kita akan buka kartu spiritual. Ya. Watermelon, tourmaline, stress reduction, dan moonstone. Wow. Heightened intuition, benar banget. Yang tadi aku bilang ya. Jadi beberapa orang di sini merasakan stres gitu. Stres itu kenapa gitu? Karena stres itu kita terlalu attach atau terlalu dengan masa lalu atau dengan masa depan tuh kita terlalu fokus gitu. Semua yang terlalu itu tidak baik, kita semua tahu kan. Jadi harus balance gitu. Kemudian di full moon strawberry ini kamu diminta untuk tadi yang aku bilang benar, diminta untuk istirahat gitu. Istirahat, kemudian atur lagi jadwal kamu, kemudian dalam 24 jam itu pasti ada waktu untuk istirahat. Gak mungkin kita bekerja terus gitu. Pasti ada waktu untuk istirahat, tapi istirahat yang efektif seperti itu. Kemudian moonstone, heightened intuition ya. Jadi kamu dengarkan lagi tubuhmu, intuisi kamu. Jadi seperti milih makanan itu juga harus pakai intuisi. Jangan sesuai selera gitu. Oh, aku pengen makan Indomie hari ini. Oh, aku pengen makan KFC hari ini gitu. Tapi sedangkan tubuhmu itu pengen makan yang sehat, tubuhmu tuh pengen makan sayur gitu loh. Tubuhmu tuh pengen makan minum jus buah seperti itu. Kamu harus dengarkan itu lagi. Kemudian intuition ini juga akan semakin kuat ya. Kalau kamu selalu mendengarkan intuisi itu pasti akan menjadi kuat gitu. Karena intuisi itu seperti, kalau aku ilustrasikan seperti balon gitu, atau nggak seperti otot gitu. Kalau kamu latih terus, dia akan semakin kuat dan semakin kuat. Oke, kita akan lanjut ke kartu Angel Abundance ya. Oke, pay yourself first dan deservingness ya. Pay yourself first. Jadi kamu di sini diminta kalau kamu dapat gaji gitu, jangan semuanya kamu gunakan gitu. Maksudnya jangan kamu spend semua untuk beli baju atau beli apa segala macam. Boleh gitu, tapi di sini kamu diminta untuk menyisihkan gitu, menyisihkan dari gajimu, dari pendapatanmu seperti itu. Karena ya di sini kamu diminta menabung gitu, menabung. Karena jangan sampai kamu nggak jatuh sih, jangan sampai kamu terlilit hutang gitu, terlilit pinjaman online seperti itu. Jadi mulai mengatur keuangan kamu. Jadi aku di sini lihat beberapa orang di pile 1 ini ada ada isu gitu, ada isu tentang finance gitu, yang memang kamu di sini diminta untuk mengatur keuangan kamu gitu. Di full moon strawberry ini adalah waktu yang tepat untuk kamu membuat habit baru gitu, habit baru yang akan memberikan manfaat untuk kamu di masa depan seperti itu. Jadi di sini kamu diminta untuk menyisihkan ya 500 ya 200 atau tergantung lah, karena di sini kan pendapatan atau penghasilan orang kan masing-masing berbeda. Tapi setidaknya kamu sisihkan uang atau penghasilan kamu atau pendapatan kamu setiap bulan. Jadi itu seperti investasi gitu, investasi kamu. Jadi suatu saat nanti kalau kamu butuh uang, kamu bisa ambil dari situ. Atau untuk self care juga gitu. Self care tuh kalau
orang yang di sini suka massage gitu, atau kalau perempuannya facial gitu, face facial, atau enggak ya berapa perawatan gitu seperti itu. Kalian juga di sini tujuan dari saving itu adalah itu gitu. Kemudian untuk berbagai macam hal gitu. Tapi di sini yang diminta adalah kamu mulai untuk mengatur keuangan kamu lagi, kemudian sehingga kamu bisa punya tabungan untuk masa depan kamu, seperti itu. Kemudian deservingness, ya, kita tuh selalu dapat support, selalu dapat dukungan dari Tuhan, dari universe, atau dari spirit guide, atau dari guardian angel kalian sebut, yang kalian percayai. Jadi kalian harus percaya gitu loh, kalian tuh pantas atau kalian tuh layak gitu dapat yang kalian mau, yang dapat apa yang kalian impikan, seperti itu. Jadi kalau kamu pengen jadi apa ya, jadi ASN atau jadi PNS atau jadi ASN atau PNS sama ya ya apapun lah impian kamu harus percaya bahwa kamu bisa dapetin itu gitu. Kamu tuh layak gitu, kamu pantas gitu. Atau enggak kamu pengen jadi penyanyi gitu, atau kamu pengen jadi artis seperti itu, pengen jadi apapun itu gitu, singer, atau pengen lomba ini kalau kamu atlet. Karena di sini aku berapa lihat ada kayak trainee gitu ya, kayak dia sedang latihan begitu. Kamu percaya gitu kalau kamu mempersiapkan diri kamu untuk bertanding, kamu harus percaya bahwa kamu akan mendapatkan juara ini, seperti itu. Jadi mulai percaya bahwa universe atau Tuhan atau siapapun yang kalian sebut itu tuh memberikan kalian dukungan gitu. Jadi kalian harus atur dulu gitu, kalian harus mengendalikan dulu pikiran kalian. Kalau pikiran kalian selalu mengatakan siapa sih aku nggak pantas dapat itu, pikiran seperti itu kalian lewatkan dan kalian blokir gitu, atau kalian ya biarkan dia pergi gitu. Dan kalian harus mulai mengatakan kepada diri kalian, aku pantas menjalani atau mengalami hidup ini, aku pantas untuk mendapatkan uang segini atau mendapatkan harta segini, aku pantas untuk sehat, aku pantas untuk bahagia, aku pantas mendapatkan laki-laki atau perempuan ini, seperti itu. Jadi mulai dari diri kamu sendiri, katakan, buat afirmasi bahwa aku pantas, aku layak mendapatkan ini, mendapatkan itu, segala macam. Kemudian dari The Romance Angel card ya, oh my god, ya, tunangan. Betul. Jadi aku beberapa orang di sini akan mengalami level ya untuk asmara, untuk percintaannya. Jadi ada yang tunangan, kemudian kalau kalian dulunya masih PDKT sudah akhirnya menuju level berikutnya. Jadi aku melihat di sini pacaran, seperti itu. Kemudian kalian yang sudah menikah, aku lihat terpotong. Untuk kalian yang menikah juga ada beberapa hal atau beberapa situasi yang membuat kalian menuju level yang lebih tinggi. Jadi seperti kalian mulai lebih memahami satu sama lain, seperti itu. Kalian mulai bisa menghormati keputusan satu sama lain. Kemudian kalian juga, aku lihat beberapa yang punya anak juga, anaknya mendapatkan seperti prestasi, seperti itu, atau membuat kalian bangga, seperti itu. Kemudian this could be the one. Oke. Jadi di pile 1 ini memang beberapa orang selama ini mengalami bisa dibilang kebingungan atau pencarian yang cukup lama menemukan kekasihnya atau calon istri atau calon suaminya, dan akhirnya dia menemukan itu. Jadi menemukan ini belum tentu bertemu ya gitu. Kalau di sini aku melihat beberapa orang memang belum bertemu, tapi dia tahu gitu bahwa ini adalah the one, adalah orang yang aku tunggu, adalah laki-laki atau perempuan yang aku tunggu. Jadi aku di sini lihat berapa orang
bertemu di sosial media gitu, di internet. Kemudian kalau kalian di sini lihat malaikat, di situ memang mereka dituntun gitu. Jadi ada tuntunan sehingga mereka akhirnya menemukan satu sama lain gitu. Jadi kalau untuk kalian yang resonate sama bacaan ini, kalian percaya gitu, karena itu tuh kayak daya tarik gitu ya, karena tiba-tiba kalian merasa familiar gitu loh sama laki-laki atau perempuan ini, tapi kalian tahu gitu, aku belum pernah ketemu dia gitu, karena memang kalian bertemu di seperti alam atau alam lain gitu. Jadi bukan 3D gitu, bukan dimensi dunia ini gitu. Jadi seperti kayak 5D gitu. Jadi di mimpi itu secara tidak langsung atau ingat atau tidak kalian pernah bertemu dia, atau kalau kalian lagi berdoa atau meditasi tiba-tiba wajah ini muncul gitu, sedangkan kalian belum pernah ketemu di dunia nyata gitu. Tapi ya itu adalah seperti divine memang itu tuh seperti jalan gitu, divine aku bilang nggak bisa susah dijelaskan gitu, karena memang beberapa orang memang punya cara masing-masing untuk bertemu dengan pasangannya atau the one-nya atau soulmate-nya seperti itu. Dan di sini beberapa orang memang cara bertemunya memang bisa dibilang, kalau orang bilang mistis gitu, sulit dipercaya, too good to be true gitu. Jadi aku di sini lihat beberapa orang adalah seperti kayak influencer gitu ya, dia cukup terkenal seperti itu, kayak YouTuber bisa dibilang gitu. Terus musik berarti bisa dibilang dia penyanyi, atau mungkin dia bekerja di bidang musik seperti itu. Jadi suatu saat nanti kalian bertemu. Jadi untuk saat ini kalian memang diminta untuk sabar, atau beberapa orang di sini diminta untuk healing gitu, untuk sembuh dulu gitu, karena jadi kalian ada jalan yang harus kalian tempuh gitu, dan suatu saat nanti kalian akan bertemu dengan dia gitu. Oke, seperti itu. Untuk file 1 ini aku harap ini berguna atau bermanfaat untuk kalian. Jadi di full moon strawberry ini atau full moon pink yang akan terjadi besok 14 Juni, atau kalau ini di-upload tanggal 14 Juni, jadi itu sekitar malam gitu. Aku sarankan kalian untuk meditasi atau berdoa gitu, dan dengarkan intuisi kalian, dengarkan kata hati kalian, atau kalian bisa journaling juga. Jadi kalian tulis apa yang kalian pengen goal kalian seperti itu untuk kehidupan kalian. Aku harap ini cukup. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Aku irimkan energi kasih untuk kalian. Bye bye. Hai teman-teman kalian yang memilih pile 2, kita akan mulai dengan bacaan tarot dengan kartu tarot. Three of Cups, King of Wands, Queen of Wands. Wow, the Sun, amazing. Jadi di full moon strawberry ini kalian akan seperti merayakan kesuksesan atau syukuran seperti itu. Jadi kalian ada sesuatu yang kalian capai gitu, prestasi atau project yang selesai gitu.
atau mungkin kalian reuni sama teman-teman SMP atau SMA atau teman kuliah seperti itu. Jadi di sini kalian di full moon ini diawali dengan party, diawali dengan happy gitu. Jadi selamat gitu untuk kalian yang mencapai kesuksesan atau mencapai prestasi apapun. Kemudian King of Wands di sini. Di sini kalau kalian King of Wands and Queen of Wands. Kalau aku di sini lihat untuk kalian yang single gitu, ada apa ya? Ada balance gitu. Ada balance di antara kalian. Dan juga tidak hanya itu, feminin sama maskulin kalian berjalan beriringan gitu. Jadi kalian tahu kapan kalian harus mengambil langkah, kalian harus tahu kapan harus sabar dan mendengarkan atau observe dulu gitu. Jadi di pile 2 ini aku lihat orang-orang yang dewasa gitu, orang-orang yang mature, yang dia tahu kapan dia harus melangkah, dia tahu kapan dia harus duduk, kemudian mempelajari situasi seperti itu. Kemudian di sini juga aku lihat beberapa orang yang beberapa orang di sini akhirnya menemukan laki-laki atau perempuan yang selama ini dia idamkan. Jadi kayak aku nggak tahu, di sini aku lihat di pile ini mereka tuh seperti ini kan, kalau kalian lihat King sama Queen ini kan kayak ini kan berbalik gitu kan. Jadi mereka tidak melihat satu sama lain gitu. Tapi sebenarnya mereka tuh deketan gitu. Gitu. Jadi di sini kalau aku lihat King ini melihat arah lain gitu. Queen ini lihat arah lain. Padahal mereka tuh di sini gitu. Mereka tuh berjejeran gitu. Mereka tuh bersandingan gitu. Jadi kalau aku lihat di sini ada beberapa orang gitu. Ada beberapa orang yang mereka tuh cari-cari. Tahu nggak sih lagu Perahu Kertas gitu? Aku nggak tahu kalau anak zaman sekarang masih ingat nggak lagunya mau yang dinyanyikan Maudy Ayunda, tapi yang dikarang oleh Didi ya, Dewi Lestari kalau nggak salah. Nah itu tuh kayak gitu. Jadi kalian tuh sebenarnya temenan gitu ya. Tapi itu kalian tuh cari jodohnya tuh kemana-mana gitu, kemana-mana. Jadi lihatnya tuh kemana-mana gitu. Padahal kalian tuh sebenarnya jodoh gitu. Kalian tuh sebenarnya memang soulmate gitu. Tapi it's okay gitu. Itu nggak apa-apa. Itu adalah bagian dari perjalanan gitu. Tapi ini general reading ya gitu. Jadi kalian ambil yang resonate aja. Kalau kalian pikir enggak, dia bukan gitu, it's okay gitu. It's okay. Karena nggak semuanya akan masuk ke sini gitu. Jadi untuk kalian yang merasa kalian punya teman cowok, teman cewek dekat gitu, tapi kalian nggak merasa ini jodohku, it's okay, itu nggak apa-apa. Itu berarti bukan gitu. Jadi dengarkan intuisi kalian, dengarkan kata hati kalian. Tapi berapa di sini memang ada case seperti itu. Jadi suatu saat nanti, aku nggak lihat lama sih sebenarnya. Aku lihat dalam waktu dekat gitu. Dalam waktu dekat ini bisa 1 tahun sampai 3 tahun ya. Tapi kalau di full moon ini dalam 2 minggu ini kalian akan mulai seperti tiba-tiba ngerasa kayak gini. Kalian ngerasa teman cowok atau teman cewek kalian yang selama ini kalian nggak nganggap dia cewek atau nggak nganggap dia cowok gitu, kalian ngerasa kok dia dewasa banget ya sekarang, kok dia cantik ya, kok dia cakep ya gitu. Jadi kayak ada sex appeal gitu loh, kayak tiba-tiba kayak kalian in love, bisa dibilang gitu. Jadi kalian tiba-tiba ngerasa tertarik gitu loh sama teman kalian gitu. Dan untuk beberapa orang di sini juga memang beberapa orang di sini memang untuk menemukan perempuan atau laki-laki atau pasangannya itu memang dia harus pergi kemana-mana, traveling kemana-mana gitu. Jadi ada beberapa orang di sini adalah bertemu di luar negeri gitu, dan juga ada yang
akan menikah dengan beda negara atau beda kota seperti itu. Ambil yang resonate sama kalian. Jadi kartu tarot atau bacaan tarot itu adalah lebih ke konfirmasi gitu ya, bukan prediksi yang sebenarnya kamu tidak pernah menginginkan itu gitu. Jadi itu tuh seperti konfirmasi. Jadi kalau kalian selama ini pengen nikah sama orang luar negeri dan di bacaan ini muncul seperti itu, di bacaan manapun muncul seperti itu, maka itu adalah tanda bahwa kamu akan menikah dengan beda negara atau beda kota seperti itu. Jadi sesuaikan dengan apa yang resonate dengan kamu, karena sekali lagi hidup kamu itu jalannya bukan stone gitu, bukan batu gitu. Semuanya bisa berubah sesuai dengan keinginan kamu begitu. Kemudian the sun di sini aku lihat di full moon ini kalian akan melihat seperti cahaya gitu. Kalau tadi di pel 1 itu dia melihat cahaya di ujung tunnel gitu ya. Tapi kalau ini benar-benar kalian tidak merasa bahwa kalian di gua atau kalian berada di lorong yang gelap, tidak gitu. Tapi selama ini hidup kalian baik-baik aja, tidak ada yang terlalu nyesek gitu, nggak ada. Cuma kalian merasakan bahwa aku ingin sesuatu yang beda gitu loh. Aku ingin sesuatu yang, kalau kalian selama ini bersenang-senang, berparty, ya bahagia aja gitu sama hidup kalian gitu. Tapi kalian mulai gitu, hidupku baik-baik aja sebenarnya gitu. Tapi kayak aku pengen tahu gitu loh. Aku ingin tahu gitu tujuan hidupku nih apa gitu. Masa tujuan hidupku hanya bersenang-senang seperti itu. Beberapa orang berpikiran seperti itu. Kemudian akhirnya dia mulai lihat cahaya atau epifani seperti itu juga. Karena kalau di sini kalian lihat matahari ini kan besar banget ya, ini menerangi gitu, menerangi dunia gitu kan, menerangi bumi ini gitu kan. Dan di sini beberapa orang yang selama ini hidup ya senang-senang aja, enak-enak aja, traveling kesana kesini gitu. Tapi dia tuh mulai jengah gitu, mulai capek gitu. Kalau kalian lihat kuda ini kan dia mulai jengah ya, mulai capek gitu. Kemudian tiba-tiba dia dapat epifani gitu. Bisa juga karena dia bertemu dengan orang baru, atau orang yang, atau soulmate dia, atau soul family dia, atau soul friends kan, teman jiwa mereka yang kayak membuat dia ingin fokus kepada sesuatu di kehidupan ini. Jadi dia ingin belajar sesuatu yang belum pernah dia tahu gitu. Berapa orang di sini adalah memang baru, seperti spiritual awakening gitu, kayak kebangkitan spiritual gitu. Jadi dia tidak mengalami kesedihan atau luka batin atau trauma gitu. Tapi dia hanya merasa hidupnya terlalu flat gitu, terlalu plain gitu. Karena nggak ada yang membuat dia greget gitu. Dia senang, dia punya passion di hidupnya, dia baik-baik saja di hidupnya. Tapi dia merasa ada yang kurang gitu, ada yang ada yang bolong gitu loh, yang kayak puzzle yang perlu diisi seperti itu. Dan di sini dia akan bertemu dengan soulmate atau soul friend atau soul family yang aku tadi sebut, yang akan membawa dia atau memperlihatkan dia lebih tentang spiritual, lebih tentang hidup, lebih tentang yoga. Aku di sini lihat beberapa orang akan mulai ambil kelas yoga, kemudian meditasi seperti itu. Jadi kayak lebih menengok ke lebih bekerja kepada inner gitu, inner self gitu. Oke, kita akan buka Crystal Angels. Ya, easy does it. Healthy communication in relationship ya.
Benar banget. Di sini aku lihat memang tadi aku bilang di pile 2 ini adalah orang-orang yang dia positif ya. Maksudnya positif tuh dia hidupnya bahagia, hidupnya tidak ada yang terlalu berat seperti itu, tidak ada, tapi dia merasakan bahwa dia ingin lebih tahu tentang kehidupan seperti itu. Ya. Dan kamu di sini diminta untuk lebih apa ya, lebih gentle gitu loh sama kehidupan kalian, antara hidup dan kerjaan kalian gitu. Jadi untuk kalian yang party atau nongkrong atau senang-senang itu nggak salah gitu, tapi juga kalian harus memperhatikan kesehatan kalian seperti itu. Kemudian healthy communication in relationship ya. Jadi di sini beberapa orang kalian diminta untuk komunikasi lebih gitu. Jadi kalau di sini ya beberapa orang di sini juga ada yang suami istri, yang ada pasangan gitu. Jadi kalau kalian di sini king and queen ini seperti cuek-cuekan gitu ya. Jadi ada beberapa orang aku lihat dia pasangan yang memang dua-duanya tuh orangnya keras kepala, dua-duanya tuh orangnya memang punya prinsip hidup gitu loh. Jadi di sini kalian diminta untuk komunikasi gitu. Bagaimanapun juga komunikasi dalam rumah tangga itu sangat-sangat penting gitu. Jadi untuk kalian yang di pile 2 ini, yang kalian pasangan gitu dan kalian cuek-cuekan seperti ini kayak gitu kalian yang menonton ini, entah kalian suaminya atau entah kalian istrinya, kalian adalah orang yang harus approach duluan gitu. Kalian harus jangan bilang mengalah gitu ya. Aku nggak bisa bilang mengalah, itu bukan mengalah sebenarnya, tapi kalian dewasa. Jadi kalian yang menonton video ini di pasangan ini, kalau kalian istri ya kalian mulai komunikasi lagi dengan suami kalian, diskusikan apa yang perlu diselesaikan saat ini gitu, apapun itu. Nah di sini aku lihat ada problem dengan mertua seperti itu, kalian sampaikan dengan baik-baik gitu, kalian komunikasikan gitu dengan istri atau suami kalian seperti itu. Kemudian angel abundance ya, benar, clean energy food. Tadi benar banget. Jadi kalian harus perhatikan, ini sebenarnya hampir sama ya dengan PL satu lagi tentang food, tentang makanan gitu. Jadi di sini kalian diminta untuk memperhatikan lagi lifestyle kalian, kemudian diet kalian. Diet tuh maksudnya di sini lah asupan apa yang kalian masukkan dalam tubuh kalian gitu. Jadi di full moon ini memang banyak orang yang merasakan capek, yang merasakan lelah, yang merasakan ngantuk gitu. Jadi kalau aku tuh ngerasa ngantuk banget, padahal udah tidur gitu, tapi kayak ngantuk banget gitu. Dan di sini tuh memang kalian memang berada dalam tahap dalam tahap change gitu, dalam tahap perubahan gitu kan, perubahan energi segala macam gitu. Jadi mulai untuk hidup sehat, mulai untuk makan makanan yang bergizi, sehingga itu tuh jadi kalau kita makan yang bergizi, kalau kita olahraga gitu, itu tuh berpengaruh dengan pikiran kita gitu. Percaya atau nggak percaya, kalau kamu makan yang organik gitu, lebih banyak makan yang sehat, kalian akan merasakan emosi kalian stabil gitu. Jadi beda banget kalau kalian makannya lemak atau kebanyakan gorengan seperti itu. Itu berpengaruh juga dengan produktivitas kalian saat kalian kerja, saat kalian belajar, itu sangat
berpengaruh gitu. Jadi di sini kalian diminta untuk makan sehat gitu. Karena kalau kalian di sini berapa orang paham ya tentang ini, dia tahu gitu bahwa makanan yang sehat itu punya energi yang tinggi gitu, dan makanan yang kurang sehat atau junk food, fast food itu punya low vibrasi gitu. Jadi tapi di sini aku nggak bilang kalian nggak boleh makan KFC gitu, nggak ya gitu. Tapi boleh, tapi jangan terlalu sering gitu. Lebih banyak makan sehat, lebih banyak makan sayur, lebih banyak makan buah gitu. Kemudian jus yang dijual di supermarket gitu, yang kemasan itu tuh kan udah prosesnya banyak ya gitu. Itu tuh kadar gulanya ya lebih tinggi gitu. Jadi aku sarankan buat jus sendiri di rumah gitu. Blender nggak mahal kan. Jadi buat jus sendiri di rumah, kurangi gula pasir. Di sini aku minta sampaikan itu. Jadi ya di sini ada tomat ya, ini tomat apa apel sih? Ya apapun itu, tomat atau apel. Pokoknya lebih banyak makan makanan yang bergizi, yang organik, sayur, buah. Seperti itu. Dengarkan tubuh kalian gitu. Tubuh kalian pasti selalu memberi sinyal gitu. Kalau kalian kebanyakan makan lemak, kalian akan merasakan capek, atau enggak badan kalian kayak nyeri-nyeri gitu. Kemudian sakit kepala, kemudian kayak capek terus seperti itu. Udah capek karena full moon gitu atau retrograde, masih ditambah lagi makan makanan yang junk food seperti itu, maka tubuh kalian akan berat gitu loh. Jadi bantu tubuh kalian dengan cara makan makanan yang lebih sehat. Kemudian bountiful nature. Ya. Kalian diminta untuk emang susah sih gitu untuk ke alam gitu ya, untuk lebih jalan kaki di tanah, kemudian atau main di sawah seperti itu. Memang agak sulit ya hidup di Jakarta atau di hidup kota-kota besar seperti itu. Tapi di Jakarta juga banyak kok taman seperti itu. Kalian diminta untuk meluangkan waktu untuk pergi keluar, kemudian jalan-jalan, hiking, kemudian meditasi di bawah pohon, atau kalau aku paling kayak di balkon gitu, terus lihat bintang gitu, atau enggak lihat awan gitu. Terus kalian juga bisa mulai untuk pelihara tanaman seperti itu. Kalau aku punya anggrek, atau enggak kayak bambu hoki kayak gitu. Jadi meskipun kita hidup di kota gitu, kita masih bisa kok bukan bercocok tanam sih, kayak kita masih bisa dekat dengan alam seperti itu. Kemudian ya, jadi kalian diminta untuk lebih banyak punya kegiatan di luar gitu. Kalau di alam tuh kan kita nggak ada limit ya. Di luar, di alam tuh kita nggak ada batasnya gitu. Kalau kita kerja di kantor ya pasti ada batasnya. Kita berada di ruangan gitu yang ya segitu aja gitu kan. Sedangkan kalau di alam kita bisa lari ke sana ke sini, kayak bebas, kita bisa menghirup nafas dengan bebas gitu. Jadi kalau aku di sini usahakan kalian mulai cari waktu gitu. Kita kan paling tidak ada kayak liburan gitu ya. Kayak umumnya ada, kalau ada Jumat libur atau bisa ambil cuti seperti itu, gunakan untuk berlibur ke alam gitu, atau di Jakarta ya ke taman seperti itu. Jadi kalau kalian lebih sering ke alam itu tuh kalian
menerima ide atau menerima sinyal itu tuh kayak lebih lancar gitu. Jadi dekat dengan alam atau connect dengan alam gitu, terhubung dengan alam, pohon segala macam, itu tuh kayak refresh gitu loh, kayak membersihkan blokir-blokir dalam diri kita gitu. Jadi sekalipun sulit ya, sekalipun susah gitu, dengan berbagai alasan gitu, ya sekali-sekali itu, seminggu sekali, ataupun kalau kalian punya waktu, usahakan hanya duduk di bawah pohon, atau kalau aku kadang pegang pohon. Jadi kalau kita di kantor atau di gedung gitu kan pasti banyak ya sebenarnya pohon gitu. Mungkin orang bakal pikir ini orang gila apa ya gitu. It's okay, biarin aja gitu. Kalau aku biasanya kayak pegang pohon gitu, kayak aku tarik nafas 5 menit gitu, terus aku pegang pohon itu, kemudian kayak menyerap energi gitu, kayak minta dalam hati aja, minta pohon, atau juga bisa kucing, atau kalian punya peliharaan hewan seperti itu, kalian pegang mereka, pegang kepalanya. Kalau ketemu kucing di jalanan gitu, terus aku kayak minta dia untuk membersihkan energi negatif lah, energi yang sudah tidak berguna untuk diriku gitu. Bisa juga dengan cara itu. Kemudian kita akan ambil dari The Romance Angels Oracle. Wow. Ya. Yeah. You deserve love. You are lovable. Ya. Yeah. Oke. Jadi di sini beberapa orang kulihat secara asmara memang ada yang merasakan bahwa hampir putus asa gitu, karena dia merasa, kok aku nggak punya pacar sih, kok kayaknya nggak ada yang suka sama aku sih gitu. Sekarang mulai dirubah deh gitu. Cintai diri kamu gitu. Kamu nggak bisa menarik orang ke dalam hidupmu untuk mencintai kamu kalau kamu nggak mencintai diri kamu sendiri gitu. Kalaupun ada orang yang datang dan kamu belum mencintai diri kamu sendiri, orang itu akan menjadi toxic. Jadi kalian akan berada dalam toxic relationship gitu. Jadi kalian menjadi attached gitu loh sama dia, kalian menjadi ketergantungan gitu dengan dia. Dan suatu saat nanti kalau orang itu pergi dari hidup kamu akan merasa seperti hancur. Jadi beberapa orang kayak gini, dia punya trauma, dia punya kepahitan atau luka batin yang belum sembuh dari mantan-mantannya yang dulu. Kemudian dia menerima orang baru lagi, membuka orang baru lagi. Orang baru itu datang ke dalam hidupnya, dan akhirnya mereka putus dengan putus lagi, sama seperti case-nya atau polanya sama seperti mantan-mantannya yang dulu gitu. Dan dia merasakan hancur gitu, IP-nya turun, atau dia nggak naik kelas, atau dia nggak mau makan, atau dia minum alkohol seperti itu. Dan dia seperti kayak bisa dibilang down banget, dia benar-benar di rock bottom gitu, benar-benar kayak seperti hancur gitu. Dan kamu harus mulai berhenti dulu gitu, berhenti untuk menerima orang baru. Karena kalau kamu belum sembuh dengan lukamu yang sebelumnya gitu, luka apapun itu, kamu akan menarik orang-orang yang datang ke hidupmu cuma untuk merusak atau melukai kamu, menyakiti kamu seperti itu. Jadi cintai diri kamu sendiri dan selalu katakan bahwa aku pantas dicintai, aku ini deserve, aku nih layak gitu. Dan kalau kamu mencintai diri kamu sendiri, maka kamu akan menarik orang-orang yang tulus gitu mencintai kamu, yang datang ke hidup kamu untuk memberikan kamu kasih gitu, untuk memberikan kamu kasih sayang, untuk memberikan kamu cinta. Bukan datang hanya untuk tidur sama kamu, atau dia datang hanya untuk ngambil atau menikmati harta kamu gitu, kekayaan kamu, atau hanya untuk mengisi kekosongan dia gitu, segala macam. Jadi sembuhkan diri kamu gitu.
apapun yang kamu alami di masa lalu itu, kamu nggak bisa menarik orang yang berbeda, berharap orang yang berbeda tapi kamu masih sakit gitu. Bahkan orang-orang yang masih sakit, yang masih dalam luka batin, kamu akan melihat orang yang baik itu jahat gitu, melihat orang yang sebenarnya punya maksud baik ke kamu, tapi kamu lihat itu ingin menyakiti kamu gitu. Jadi sembuhkan diri kamu, sembuhkan luka batin, sembuhkan trauma kamu, dan mulai katakan ke dalam dirimu, tanamkan ke dalam pikiranmu bahwa kamu itu pantas, kamu itu layak, kamu itu bisa mendapatkan cinta yang murni, cinta yang tanpa pamrih, cinta yang sungguh gitu loh. Jadi mulai kasihi diri kamu, mulai cintai diri kamu, terima diri kamu, dan berikan yang terbaik untuk diri kamu. Kemudian playfulness, ya. Jadi berapa orang di sini dalam asmara dia memang apa ya, seperti agak takut gitu, agak apa ya, kayak nggak berani gitu. Kayak karena dia grieving ya, di kehidupan asmaranya berapa orang di sini masih dalam tahap sedih, berduka, atau patah hati gitu, broken heart gitu. Dan di sini kamu diminta, kalau kamu masih tetap sakit hati, kalau kamu masih tetap patah hati gitu, itu kan pasti tergambar ya dalam wajah kamu gitu. Orang yang patah hati pasti kelihatan kok di mukanya. Dan sebaliknya orang yang lagi in love gitu, yang lagi kasmaran lah pasti wajahnya juga bersinar kok. Itu pasti selalu tergambar, karena apa yang ada di hati kita, di dalam hati kita tuh selalu tergambar dalam wajah kita. Jadi kamu nggak bisa bohong. Dan kamu di sini diminta untuk ya tadi, sembuh dulu. Kemudian biarkan spirit atau inner child kamu ya. Di sini beberapa orang memang punya trauma ya di waktu kecil, ya, luka batin, kesakitan, apapun itu alasannya, itu kamu sembuhkan dulu. Caranya adalah kamu meditasi atau kamu berdoa, kemudian tengok diri kamu lagi. Di YouTube banyak cara guided meditasi untuk menyembuhkan luka batin, inner child, itu kamu lihat aja. Jadi sembuhkan itu dulu. Dan kamu diminta untuk senang-senang gitu, untuk biarkan jiwa mudamu itu untuk mengekspresikan diri gitu loh, mengekspresikan diri. Jadi di sini di pile 2 ini memang ada orang yang seperti pakai topeng gitu. Dia kelihatannya bahagia gitu. Dia party aja, dia senang-senang aja. Dia upload di sosial media, selfie, kayaknya hidupnya senang-senang aja. Tapi di dalam dia gitu, kenyataannya di hidup dia, di dalam diri dia yang terdalam, di hati dia perlu healing, dia tuh perlu diobati, dia tuh perlu disembuhkan gitu. Makanya itu di sini kamu dibilang, kamu diarahkan dan kamu akan bertemu dengan orang yang akan bawa kamu untuk sembuh. Jadi untuk menuntun kamu cara menyembuhkan luka batin itu. Jadi ada orang-orang yang dia memang sudah dalam secara spiritual yang akan menuntun kamu, yang akan menolong kamu, sehingga kesakitan luka batin yang selama ini kamu cuekin itu bisa sembuh, dan kamu akhirnya menarik laki-laki atau perempuan yang seperti soulmate gitu. Oke, aku pikir
cukup ya untuk PL2. Jadi di full moon ini, di full moon strawberry ini, untuk kalian yang memilih PL2 memang diminta untuk apa ya, untuk jujur kali, untuk jujur, mungkin kata lebih tepatnya itu, untuk jujur kepada diri kalian sendiri bahwa tahap pertama untuk orang sembuh itu adalah dia harus sadar dulu bahwa dia itu sakit, bahwa dalam diri dia tuh ada luka yang perlu disembuhkan. Jadi kalau selama ini kamu mengacuhkan luka itu, mengacuhkan apa ya, trauma itu gitu, kepahitan itu, maka kamu akan susah untuk sembuh gitu, susah untuk bertemu dengan laki-laki atau pasangan yang kalian mau gitu. Jadi setelah bacaan ini kalian bisa berdoa atau kalian bisa meditasi, kemudian kalian ngobrol sama diri kalian sendiri, atau kalian kalau suka nulis diary, bisa nulis diary. Kalian tanya, aku nih baik-baik aja gak sih? Aku nih, oke, bener notification, aku nih bener-bener baik-baik aja apa enggak sih gitu. Dan kamu akan dituntun, kamu akan diberitahu oleh spirit guide kamu dan guardian angels kamu. Jadi di full moon ini sembuhkan luka batin kamu sehingga kamu bisa menerima kebahagiaan yang sejati gitu. Orang-orang yang sungguh pure sayang sama kamu dan datang ke hidup kamu memang untuk untuk maju bareng gitu loh, untuk tumbuh bareng, untuk dewasa bareng gitu. Sehingga kamu tidak menarik lagi orang-orang yang datang hanya untuk mengambil keuntungan dan seperti parasit atau benalu begitu. Aku pikir itu cukup untuk kalian PL2. Terima kasih sudah memberikan atau membagikan energi kalian kepada aku. Aku kirimkan energi kasih kepada kalian. Bye bye.